Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga kalian yang di luar sana yang mau bekerja ke Hong Kong dimudahkan segala urusannya ya. Kemudian yang belum dapat majikan, semoga segera dapat majikan. Yang sudah dapat majikan, semoga visanya cepat turun. Dan yang visanya sudah turun, semoga cepat terbang mendapatkan majikan yang baik, kerja sampai finish kontrak ya. Amin, amin ya rabbal amin. Oke, video saya kali ini saya mau mereview kamar mandi majikan saya ya. Jadi kamar mandi majikan di Hong Kong itu kebanyakan kecil, tergantung rumah apartemen kalian tuh ukurannya berapa. Ada yang apartemen itu kamarnya 3, mungkin kamar mandinya bisa 2. Ada yang kamar mandinya cuma 1 dihuni sama 4 bahkan sampai 6 orang. Jadi ya kalian harus bergilir gitu ya memakai kamar mandi. Usahakan kalau kalian nanti kerja di Hong Kong, paginya itu kalian bangunnya yang pagi, biasanya jam berapa. Soalnya nanti setelah itu pasti majikan akan memakai kamar mandi. Dan parahnya orang Hong Kong itu biasanya kalau memakai kamar mandi itu lama sekali ya. Kalian bayangkan ya, kamar mandi 1 dipakai untuk 1 sampai 5, 6 orang bergantian gitu ya. Tapi ada juga mereka yang kamar mandinya itu sampai 2 dan 3 gitu. Terus untuk kamar mandi juga ada yang masih memakai kloset jongkok ya, atau WC duduk seperti kayak yang di atau WC jongkok ya yang kayak di Indonesia gitu kita punya. Tapi itu rumah yang model lama ya, mungkin rumah kayak punya pemerintah yang model lama. Tapi kalau kebanyakan itu semua rata-rata apartemen di Hong Kong sudah pakai kloset duduk ya. Jadi semoga review ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekarang kita mari lihat kamar mandi majikan saya ya. Lihat kamar mandi majikan saya ya. Kita buka. Ukurannya sangat kecil teman-teman ya. Kalian bisa lihat, jadi ini cukup lebar itu cuma sekitar 1,5 meter, panjang 2 meter. Dan seperti ini ya penampakannya, kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian nanti kerja ke Hong Kong, untuk pemula yang belum tahu model rumah apartemen Hong Kong, kamar mandinya cukup kecil. Ini termasuk besar ya. Ada banyak lagi mereka yang kamar mandinya sangat kecil, bahkan masih memakai kloset yang jongkok kayak kita di Indonesia gitu ya, bukan yang kloset duduk ya. Kemudian kalau kita masuk, kita akan lihat sampai di sini adalah mesin cuci. Kemudian untuk kalian yang masih pemula, waktu kalian datang pertama kali ke Hong Kong, kalau majikan kalian menyuruh kalian memakai mesin cuci, kalian harus perhatikan tombol-tombolnya ini ya. Kalau kalian lupa atau kalian takut nanti tidak ikat pertama tombol yang mana harus ditekan-tekan, kalian bisa catat. Jadi ketika majikan mengajari kalian, catat di buku kalian kondisinya, biar walaupun kalian tidak bisa ngomong bahasa Kantonis, setidaknya kalian udah paham, oh yang pertama ditekan tombol ini ya, on off, kemudian yang ini ya start atau mulainya ini gitu ya. Terus berapa pakai deterjennya masukannya berapa sendok gitu, pasti majikan akan mengajari kalian ya. Kemudian ada juga di sini wastafel untuk cuci tangan. Kemudian ada kaca seperti ini ya. Jadi biasanya kalau di dalamnya ini untuk tempat-tempat taruh ya, kosmetik atau apa, tempat-tempat untuk peralatan mandi gitu ya. Jadi ini juga perlu dibersihkan. Kalau membersihkan kalian bisa menurunkan semua barang-barang yang ada di sini, kemudian melap bersih, baru mengembalikan ke posisi semula. Dan ingat, kalau kalian mau membersihkan sesuatu, usahakan foto dulu dengan HP kalian, supaya nanti kalau kalian menempatkan barang-barang itu kembali, tempat itu, barang-barang itu sesuai dengan tempat semula ya. Jadi tidak berantakan. Mungkin yang tadinya ini di kiri kalian pindah ke kanan, yang kanan kalian pindah ke kiri, itu jangan ya. Nanti majikan bisa marah. Jadi kalau kalian mau mengelap barang, memindahkan barang, usahakan foto dulu. Jadi kalian biar tahu urutan barangnya itu ya. Oke? Kemudian biasanya kalau ada lampu-lampu yang seperti ini juga kalian perlu membersihkan ya. Kemudian ini adalah handuk-handuk, tempat handuk seperti ini. Kemudian itu kaca. Untuk kaca itu sendiri biasanya kalau saya membersihkan juga sama. Intinya kita turunkan semua barang-barang itu, kemudian kita lap ya. Oke. Terus kemudian bathtub. Kamar mandi saya itu bathtubnya cukup kecil ya. Kalian bisa lihat kecil saja. Tapi kalau di luar sana ada yang bathtubnya itu besar. Jadi kalau untuk mandi berendam tuh kakinya itu bisa selonjor ya. Tapi masih banyak juga orang Hong Kong yang majikannya itu mungkin keluarga pas-pasan. Jadi kamar mandinya itu kecil. Untuk mandi itu cuma tempatnya untuk
cukup satu orang berdiri gitu ya pakai shower. Kemudian kalau kalian membersihkan kamar mandi itu, kalian harus membersihkan pula dinding-dinding kamar mandi ini ya, karena kalau enggak ini sekat-sekat yang per keramik ini bisa berjamur, dan kalau berjamur warnanya hitam gitu ya, sangat kotor. Jadi kalian harus membersihkan, usahakan bersihkan, biasanya kalian membersihkan berapa hari sekali gitu ya, tapi intinya kalian harus sering-sering membersihkan kamar mandi ya. Untuk bathtub juga ya. Kemudian ini kalau saya bilang ini Jonglinpo bahasa Kantonisnya ya, atau pokoknya supaya airnya itu nggak keluar gitu ya. Nanti ini biasanya saya rendam pakai biu paksoi ya. Jadi biar nggak itu loh, nggak kelihatan kotor. Kemudian di atas itu ada apa ya, Soilo atau water heater ya, pemanas air gitu. Biasanya otomatis kalau di Hongkong ya. Jadi nanti nekannya itu tombolnya di luar, kemudian nanti di sini itu akan otomatis ada warnanya, berarti udah panas dan kita bisa mandi pakai air panas. Dan ingat kalau di Hongkong mandinya itu cuma sekali pas malam kita mau tidur ya. Jadi kalau pagi pagi itu cukup gosok gigi dan cuci muka, tidak lebih ya. Kemudian untuk WC atau kloset ya. Jadi di sini saya pakainya kloset duduk. Tapi banyak juga di luaran sana yang rumahnya punya pemerintah, punya cingfu ya, kamarnya kecil itu mereka klosetnya masih pakai kloset jongkok kayak orang Indonesia gitu ya. Kemudian ini juga perlu saya sikat ya gitu. Jadi dibersihkan juga. Kemudian ini pokoknya semua yang di kamar mandi, dinding-dindingnya ini pasti akan saya bersihkan karena sangat kecil. Kemudian itu yang di atas sana itu juga pemanas ya. Jadi kalau di Hongkong musim dingin, majikan saya akan menyalakan itu. Jadi kalau kita mandi atau itu yang namanya apa ya? Pokoknya penghangat lah itu. Jadi kalau kita pas mandi itu kita nggak kedinginan gitu karena di dalamnya sudah ada ruangan penghangat gitu ya. Jadi intinya di sini supaya kalian biar tahu gitu ya. Oh, ternyata kamar mandinya kecil ya, iya, bahkan lebih banyak lagi yang masih lebih kecil ya. Tapi kalau rumah mereka yang ukuran besar, yang 1000 meter persegi ke atas, pasti kamar mandi mereka pasti besar-besar semua. Bathtubnya itu buat bisa selonjor, kacanya ada yang mungkin sepenuhnya itu semua kaca gitu ya, lebih mewah lagi. Jadi tergantung majikan kalian masing-masing. Intinya jangan melihat kemewahan rumah majikan kalian, aduh majikan saya itu rumahnya terlalu gimana, atau orang yang nggak punya pas-pasan. Jangan hiraukan itu. Yang penting kalian dapat gaji tiap bulan. Gaji Hongkong itu kan sudah diatur ya sama pemerintah Hongkong standar. Untuk sekarang 4.730 dolar Hongkong. Jadi untuk urusan lainnya kalian tidak usah menghiraukan ya. Jadi semoga review kamar mandi majikan saya ini bisa menginspirasi kalian ya. Jadi cukup kecil, kalian bisa lihat kan. Nah, untuk kipas angin yang di atas itu kalian juga jangan lupa bersihkan ya. Biasanya saya juga akan lepas karena akan banyak debu. Jadi pasti akan saya lepas, kemudian saya bersihkan gitu. Itu namanya apa sih? Jauhesin ya kayaknya. Ya, terus sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga review kamar mandi saya kali ini bermanfaat untuk kalian semua, memberikan gambaran bahwa oh ternyata kamar mandi orang Hongkong itu seperti ini ya gitu ya. Jadi kalau ini tempat cuci tangan, kemudian kalau itu mandinya kita juga pakai shower gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.